Halo semuanya, Sugeng Dalu, remaja Sukoharjo. Sugeng Dalu, Sugeng Dalu, Dalu, Kak. Kak. Ya, terima kasih Karim sudah menjelaskan dengan baik ya teman-teman ya. Salam kenal semuanya. Harapannya teman-teman ini udah pada join ya finalisnya karena aku masih melihat baru 20 orang aja gitu ya. Oke, kali ini perkenalkan nama aku Muhammad Fadlan Khalid. Teman-teman boleh panggil aku Fadlan. Kesibukan aku sebagai mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Salam kenal teman-teman semuanya. Salam kenal, Salam Kak. kenal, Kakak Dan benar. hari ini aku dikirim sama Karim ya, Tornya, untuk mengisi materi tentang memahami peran duta genre. Boleh next slide? Namun sebelumnya, thank you for having me in this second chance ya, untuk bisa sharing sama teman-teman dari Kabupaten Sukoharjo. Kedua kalinya aku bisa sharing untuk memberikan insight. Harapannya di sini bukan hanya aku aja yang mendapatkan insight, tapi teman-teman juga mendapatkan insight yang luar biasa. Jadi harapan di aku adalah ketika di sesi ini aku berharap teman-teman benar-benar bisa menciptakan marwah atau esensi daripada genre itu sendiri, yaitu bagaimana menciptakan ruang aman dan nyaman untuk kita semua. Siap teman-teman? Siap, Kak. Siap ya? Oke, boleh next slide. Ya, tantangan remaja. Ada 6 tantangan remaja yang teman-teman harus ketahui. Cuma aku pengen langsung bertanya sama teman-teman. Menurut teman-teman, tantangan remaja apa yang menjadi cancer daripada semua permasalahan yang ada di Indonesia khususnya? Ada yang tahu? Dari 6 ini deh, nggak usah jauh-jauh gitu. Penyebabnya tuh apa gitu loh. Ada yang tahu guys? Tenang, nggak ada salah ya. Ayo, boleh speak up gitu ya. Oke, aku lihat ada Rafisa. Gimana Rafisa? Oke, mungkin suaraku udah masuk, Kak. Masuk sekali. Oke, dari 6 itu aku ngelihat polanya di mana itu karena perubahan tren sih, Kak, di mana pernikahan usaha anak, nafsa, pergaulan bebas, bullying pendidikan, hingga penyalahgunaan teknologi itu dituntut sama perkembangan atau perkembangan tren yang ada di dunia sekarang kayak gitu. Jadi perubahan kondisi ideal itu juga ikut bergeser karena mulai ada budaya yang masuk ke Indonesia bahkan bukan gayanya Indonesia itu sendiri, maka mulai ada banyak tantangan yang masuk ke 6 yang sudah disebutkan di dalam PPT tersebut. Oke, the follow up questionnya dari 6 itu menurut kamu penyebabnya apa tuh? Ya, tadi karena ada perubahan tren bergeser, jadi teman-teman remaja itu mulai merasa keren dengan cara yang berbeda. Dengan dia melihat apabila mampu mengakses nafza, dia menganggap aku udah ikuti tren nih, kayak gitu, Kak. Mungkin ya. Iya, coba lebih spesifik. Jadi maksud dari aku adalah dari 6 permasalahan tantangan remaja ini, penyebab daripada permasalahan lainnya dari 6 apa ya, 6 fokus tantangan remaja ini apa gitu. Kalau kamu kan menjawab, oh menurut aku karena pergeseran daripada culture itu sendiri, Kak. Tetapi kan pergeseran culture itu kan nggak ada yang aku tampilkan ya, Rafisa. Betul tidak ya? Maksud aku paham nggak ya maksud saya? Oh, mungkin karena kurangnya akses informasi yang teman-teman dapat, mungkin, Kak. Oke, thank you buat Rafisa. Terima kasih banyak. Ada lagi teman-teman? One person again. Oke, ada Satria Adi. Boleh gimana? Permisi, Kak. Sudah masuk suaraku? Yes, udah masuk. Ini sih, Kak. Menurut saya ini bisa dimulai dari pergaulan bebas. Karena eh, mungkin tidak semuanya, tapi pergaulan bebas juga bisa mengarah kepada nafza, penyalahgunaan teknologi, bullying, bahkan juga pernikahan usia anak. Seperti itu, Kak. Oke, thank you Satria. Betul ya yang disampaikan sama Rafisa dan Satria. Cuma menurut aku di sini yang lebih
tepatnya Satria. Tapi tenang aja, kita di sini sama-sama belajar. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, teman-teman diharapkan untuk menjadi seorang duta genre yang mampu berpikir kritis dan berpikir kreatif. So, nanti misalnya nih aku kasih tips langsung ya. Kalau misalnya teman-teman ada question and answer di atas panggung, teman-teman harus melihat keywords daripada pertanyaannya. Oke? Jangan langsung kayak ibaratnya teman-teman menyeluruh langsung kayak nggak mengerucut gitu loh. Paham nggak maksud aku? Jadi for example tadi kan keyword dari saya adalah dari 6 tantangan remaja ini, cikal bakal permasalahan lainnya itu apa gitu ya. Jadi harapannya teman-teman bisa lebih teliti. Oke, aku lihat ada Fatih Agung lagi coret-coret, kayaknya lagi pengen menggambar gitu ya. Boleh banget, santai aja gitu ya. Jadi betul yang disampaikan sama Satria, dari jadi pergaulan bebas, teman. Kenapa? Why Kak Fadlan? Karena yang pertama kita tahu, dari pergaulan bebas dengan tidak diterapkannya keluarga dengan baik, salah satunya fungsi cinta dan kasih sayang, maka seorang remaja yang masa labil dan masa pencari jati dirinya itu sangat tinggi banget gitu ya, rasa yang tahunya sangat besar, maka ia ingin tuh mencari sesuatu hal yang kayaknya di luar daripada comfort zone-nya gitu guys. So, banyaklah remaja zaman sekarang khususnya di Indonesia yang terjerumus di pergaulan bebas. Nah, dari pergaulan bebas ini menghasilkan yang KTD gitu loh. Kehamilan tidak diinginkan. Kalau bahasa Jawanya apa teman-teman? Hamidun, MBD. Hamidun. Hamidun salah, MBD, Mak Bedungdung guys. Nah, jadi kalau udah MBD, bahasa kerennya lagi MBA, Married by Accident gitu ya, pernikahan akibat apa ya, terjadinya hal yang tidak diinginkan gitu karena adanya cedera atau kecelakaan sehingga nanti kasus daripada pernikahan usia anak dispensasinya akan meningkat. Terus nanti kalau misalnya tadi udah KTD terus ternyata bisa lari nih ke pernikahan usia anak. Nanti pasti akan yang namanya mendapatkan perundungan atau bahkan bullying guys yang terjadi di sosial kita gitu ya. Tanpa dipungkiri orang Indonesia kalau masalah julid menjulit itu nomor satu guys. Ibaratnya mereka aja bisa kenal kita tanpa kita harus bisa berbicara siapa diri kita. Kayak who are you guys? Tapi orang tuh udah tahu tentang diri kita. Itulah yang akan bisa kalian kulik dan kalian dalami sebagai seorang duta genre. Lanjut lagi nanti kalau udah dari bullying ya gitu ya. Otomatis kita merasa stres, burnout dan lain sebagainya, cemas sehingga kita larinya kemana? Ke nafza, guys. Itu udah pasti banget. Kalau sudah ke nafza, otomatis nanti pendidikan kita karena tadi kehamilan tidak diinginkan, terus udah nikah dini, maka pendidikan kita akan terhambat. Sehingga tadi lagi penyalahan teknologi juga bisa kita masukkan menjadi tantangan remaja karena tadi kita viral karena kayak seorang remaja Sukoharjo, amit-amit ya, terkena kehamilan tidak diinginkan terus diceraikan sama pasangannya. Dan seperti kasus-kasus yang baru-baru ini viral gitu ya. Viral tuh se-Indonesia, se-X dan se-TikTok raya gitu. That's why itu menjadi tantangan kita semua. Dan cikal bakalnya sebenarnya dari pergaulan bebas. Sampai sini aman nggak teman-teman? Atau kayaknya Kak Fadlan kecepatan banget tuh gitu. Aman ya? Karena aku barusan dicat sama Sabil katanya di Sukoharjo lagi hujan badai guntur gitu ya. Aman ya? Aman, Mas. Aman, 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 Kak. Aman aman. ya, oke. Walau hujan badai Kecepatan aman. teman-teman? Kecepatan nggak? Aman ya? Ya, aman. Aman. Oke, lanjut lagi. Kakak moderator. Nah, pentingnya perencanaan kehidupan remaja. Kenapa? Tujuannya adalah pertama, seperti yang saya sampaikan tadi. Remaja itu adalah masa yang labil. Masa ingin cari tahu yang sangat tinggi. Emosinya nggak bisa nih dikendalikan. Bisa aja nih pagi-pagi bahagia gitu. Siang diputusin pacarnya jadi kayak marah, nggak mood, dan lain sebagainya. Apalagi teman-teman yang perempuan. Maaf sekali nih kalau misalnya lagi datang gitu kan kayaknya yang cowok tuh harus mengerti banget gitu ya. Dan itu so difficult for me, especially untuk bisa ngerti kondisi perempuan gitu ya. Tapi baik lagi, itu adalah hal-hal yang sebenarnya udah lumrah terjadi di antara kita juga gitu ya. So, untuk tujuannya apa? Ya, untuk menghindari keputusan yang terburu-buru, mencapai tujuan hidup dan meningkatkan kualitas hidup teman-teman sendiri. Teman-teman pengen jadi seperti apa itu ada di tangan teman-teman. Adapun aku di sini, adapun Naufal maupun Raihan maupun Indah Pertiwi gitu ya. Mereka nggak bisa punya pengaruh
kendali penuh atas diri teman-teman. Yang punya kendali penuh atas diri teman-teman ya diri teman-teman sendiri. Keluarga kita pun nggak punya kendali penuh. Karena yang bisa menentukan in the future kita pengen seperti apa, itu adalah diri kita sendiri, guys, gitu ya. Terus caranya gimana, Kak, untuk bisa nih menghindari keputusan yang terburu-buru dan meningkatkan kualitas atau taraf hidup kita? Ya dengan mempersiapkan jangka pendek dan jangka panjang. For example apa? 5 tahun ke depan aku pengen jadi apa ya? Oh, aku nanti kuliah di UNS atau aku mau kuliah di UGM. Oh, aku mau jadi duta genre yang lanjut sampai nasional. Itu adalah salah satu cara untuk teman-teman bisa meningkatkan kualitas hidup teman-teman. Sampai sini paham, guys? Sama aku chill aja ya. Aku pengen yang teman-teman santai aja karena kalau teman-teman merasa kayak hikmat, khusyuk, udah nggak usah ikut aku bersharing hari ini. Ikut kultum yang lebih lain aja gitu, bercanda. Boleh next slide, Kak? Bagaimana kamu mendeskripsikan duta genre? Anyone ingin bersuara? Oke, Muhammad Raihan. Monggo. Halo Kak Fadlan, Halo. gimana kabarnya Kak? Di Baik sini lagi hujan ya. banget. Grateful banget bisa meet all of you Wow. guys. Oke, di sini aku mau jelasin ya Kak. Kalau menurut aku nih, kalau aku deskripsi duta genre itu ya, itu tuh kayak dia tuh role model buat remaja gitu tuh yang punya wawasannya luas. Kalau kayak ketika aku tahu nih duta genre, oh itu orangnya keren-keren kayak gitu. Kayak gitu. Kayak kamu sekarang kamu keren banget loh. Jadi duta genre Kabupaten Sukoharjo. Betul nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman, terima kasih. Ada tambahan lagi, Rehan? So far yang aku tahu sih kayak gitu Kak. Jadi kayak dia Oke. tuh Oke. ya kayak gitu orangnya Ya, keren-keren. keren-keren gitu. Actually kita kayak anak Jaksel banget ya, campur bahasa Inggris Indonesia. Keren banget remaja Sukoharjo. Lanjut lagi. Ada lagi teman-teman yang aku pengen tahu dari cewek deh. Ini kayaknya yang cewek pada pemalu gitu ya. Yang cowok semangat nih, ada Naufal, ada Falih gitu. Yang cewek mana nih? Oke, ada Sekar. Gimana Mbak Sekar? Monggo. Halo Kak Fadlan, sebelumnya Halo. saya menjawab bagaimana sih saya mendeskripsikan seorang duta genre. Jadi seorang duta genre adalah seorang representasi remaja, role model remaja yang menggambarkan remaja itu berwawasan, berkomitmen, berintegritas. Dari seorang genre aja yang disiarkan oleh seorang duta genre itu sudah mengandung makna yang menggambarkan anti nafsa, anti narkotika, anti pergaulan bebas. Oleh karena itu, kita seorang duta genre adalah seorang remaja pertama yang menyuarakan atas wawasan luas mengenai pergaulan bebas, nafsa, stunting, dan 8 substansi genre lainnya. Terima kasih Kak Fadran. Terima kasih, salam genre. Keren banget Sekar Mayang Arum ya. Sudah siap untuk di atas panggung sepertinya ya. Udah siap banget nih. Jadi santai aja teman-teman sama aku chill aja gitu karena aku pengen teman-teman dapat apa yang aku sampaikan. Boleh next slide? Betul yang disampaikan sama tadi ya sama Raihan dan sama Arum. Gimana seorang duta genre itu kata kuncinya keywordnya adalah sebagai seorang role model. Kalau menurut teoritis gitu ya, duta genre itu adalah remaja laki-laki dan perempuan berusia 16 sampai dengan 22 tahun dan belum menikah gitu ya yang memiliki ketertarikan untuk mewujudkan tegar remaja dan menyebarluaskan informasi seputar generasi berencana kepada remaja di sekitarnya. Ada yang tahu tegar remaja itu apa, guys? Nggak usah googling, nggak usah googling. Aku pengen tahu aja. Kita sama-sama belajar gitu. Ada yang tahu tegar remaja apa? Tegar remaja tuh yang ini loh, Kak. Yang gue yang dulu bukanlah yang sekarang gitu. Salah dong ya. Lanjut lagi. Apa? Coba tegar remaja, guys. Izin menjawab Kak Fadran. Boleh, Sekar. Lanjut lagi. Tegar remaja itu teman sebaya siaga remaja. Wow, teman sebaya siaga remaja kayak akronim aja gitu. Ada lagi tambahan? Ada lagi tambahan, guys? Tegar remaja gitu. Oke, Falih gimana? Falih Nazulul Dias. Izin menjawab Kak, untuk Tegar Remaja sendiri itu singkatan dari Teman Sebaya Bergerak Bersama Remaja, yaitu program yang dirancang oleh BKKBN. Ya, program apa tuh? Eh, untuk pengertiannya kurang lebih seperti eh, meningkatkan ketahanan remaja melalui pendekatan dari dan oleh remaja itu sendiri, Kak. Iya. Ini GPT ya? Apa ya, Kak?
GPT nggak kamu barusan? Itu yang sudah saya pelajari dari beberapa materi dari genre ya. Iya, coba ulang lagi. Kalau kata Sekar Ayun tadi gimana? Tegar remaja. Sebelumnya Sekar Mayang Arum, Kak. Ya, sorry, sorry. My fault. Gimana? Tegar remaja? Kalau dari singkatannya yang saya ketahui ya, Kak, teman sebaya siaga remaja. Iya, teman sebaya, siaga Iya, remaja. Kalau dari Valih gimana? Teman sebaya bergerak bersama remaja. Ayo, teman-teman dari dua pendapat ini mana yang benar? Coba. Ayo guys, santai aja. Aku baru tahu loh ini. Seriously. Ayo, dari teman-teman yang lain gimana? Santai aja teman-teman, gak ada yang salah guys. Ayo guys, anyone? Oke, gimana Muhammad Miftahus? Baik, izin menjawab ya Kak Fadlan. Boleh. Mungkin bagi saya juga baru tahu tentang singkatan-singkatan tadi, tapi menurut sepemahaman saya itu Tegar Remaja itu adalah remaja yang mandiri, yang mampu merencanakan kehidupan selanjutnya seperti itu Kak. Oke. Ada lagi teman-teman? Kak izin mau menjawab, tapi maaf tidak on cam. Soalnya Waduh. lagi nggak enak badan. Oh, boleh, monggo silahkan. Ya, Tegar Remaja yaitu remaja yang jauh dari triad KRR gitu. Yes, Terima is kasih. this benar sekali. Thank you Adinda. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menjawab tadi ada siapa aja? Ada Fali, ada Miftahus sama ada Sekar gitu ya. Keren loh, aku baru benar-benar mendapatkan insight yang baru hari ini dari Fali dan dari Sekar gitu. Ternyata Tegar Remaja itu ada kepanjangannya, guys. Wow, itu aku baru tahu. Tapi sebenarnya teman-teman, Tegar Remaja itu bukan semua hal yang di dunia genre itu ada akronimnya, guys, yang harus kalian ketahui ya. Jadi Tegar Remaja itu adalah di mana tadi disampaikan sama Adinda bahwasanya seorang remaja yang berperilaku sehat dan terhindar daripada triad KRR. Tiga, resiko kesehatan reproduksi remaja. Ada bicara tentang seksualitas, HIV/AIDS, dan nafza. Nah, orang yang mampu tadi disampaikan sama Miftahus gitu ya, orang yang mampu, remaja yang mampu untuk bisa mempersiapkan masa depannya dengan melakukan tindakan positif, itu juga termasuk daripada Tegar Remaja. So, Tegar Remaja itu bukan akronim guys, balik lagi ya, tapi Tegar Remaja adalah seseorang remaja yang terhindar daripada tiga resiko kesehatan reproduksi remaja dan yang dihadapi oleh remaja lainnya. Dalam hal ini, yaitu menunda usia perkawinan dan lain sebagainya. Sampai saat ini paham ya teman-teman ya? Jadi ingat, di genre meskipun kalian tahu, aduh, duta genre ini banyak ya modul yang harus dipelajari, benar. Di sini untuk menginspire orang lain. Karena di sini menjadi role model yang disampaikan sama teman-teman tadi. Gimana caranya kita sebagai seorang role model, representasi remaja di suatu daerah, kabupaten, kota, maupun nanti di nasional, bahkan di provinsi, kebalik provinsi bahkan nasional, untuk bisa nih dari apa ya, mendapatkan daya tarik agar remaja yang lainnya tuh terinfluence dengan apa yang kita sampaikan gitu, agar juga trusted juga, percaya juga. Jadi balik lagi, duta genre itu tidak asal berucap guys, kita harus ada yang namanya analisis juga, sehingga tadi 10 life skill dari WHO salah satunya berpikir kritis itu harus teman-teman tanamkan. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Jadi simpelnya kalau dari saya, duta genre adalah seorang remaja yang berkomitmen untuk menyebarkan vitamin-vitamin genre. Siapapun kamu, tidak memandang duta genre ya. Siapapun kamu, seorang remaja yang berniat untuk menyebarkan vitamin-vitamin genre, berkomitmen untuk memasifkan program daripada Bangga Kencana, kamu sudah layak saya sebut sebagai seorang duta genre. Karena sejatinya teman-teman, duta genre itu adalah voice for the voiceless. Berani bersuara untuk teman-teman kita yang tidak bisa bersuara. Itulah peran sejatinya duta genre. Dan duta genre, boleh next slide, ada 4 aspek. Yang pertama, pendidik sebaya. Pendidik sebaya ini apa Kak Fadlan? Ketika teman-teman di sini sebagai edukator, ketika teman-teman di sini menerima beberapa informasi edukasi daripada KIE gitu ya, tentang modul-modul maupun tentang program terbaru dari BKKBN/Kemenduk Bangga gitu ya. Teman-teman di sini memasifkan lagi, memberikan edukasi kepada halayak ramai, terkhusus kepada anggota PIK remaja, terus juga kepada anggota forum genre, bahkan kepada
teman-teman atau remaja di sekitar teman-teman, sehingga teman-teman disebut sebagai pendidik sebaya, gitu ya. Ya, simpelnya similar sama guru sih guys, but kita tuh bicara tentang apa yang kita dapat dari pusat, kita salurkan ke tingkatan-tingkatan yang ada di sekitar kita maupun di bawah kita. Sampai sini paham ya? Terus peran duta genre yang kedua sebagai konselor sebaya. Simpelnya adalah bagaimana cara teman-teman bisa menciptakan ruang aman dan nyaman untuk diri teman-teman sendiri, bahkan remaja di sekitar teman-teman. Dan konselor sebaya ini banyak sekali guys asasnya. Salah satu asasnya adalah asas keterbukaan dan asas yang tidak menghakimi baik daripada korban maupun pelaku. Kita juga nggak boleh memihak ke korban, juga nggak boleh memihak kepada pelaku. Tetapi kita di sini sebagai penengah gitu loh. Penengah antara apa sih seseorang itu mengalami hal yang tidak diinginkan, reasonnya tuh apa, alasannya itu apa gitu loh guys. So kita tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh menjudge mental seseorang, tapi kita bagaimana kita bisa memberikan saran terbaik untuk mereka agar mereka lebih safe sama kita, agar mereka comfort sama kita. Sehingga tadi esensi dari ruang aman dan nyaman itu benar-benar terrealisasikan dengan baik, guys. Sampai sini paham ya? Jadi kalau misalnya kalian temu, apalagi kalian ya, apalagi teman-teman di sini sebagai konselor sebaya, tapi teman-teman malah judging mental teman-teman kalian yang lagi sedang bercurhat sama kalian gitu ya. Kalian belum bisa aku sebut sebagai seorang konselor sebaya. Karena sejatinya konselor sebaya adalah seseorang yang mampu menjaga rahasia antara kliennya, antara teman sebayanya. Jangan nih, mentang-mentang kita diberikan curhat gitu ya. Kita udah dipercaya sama teman kita. Terus someday, ternyata kita tuh punya permasalahan sama teman kita. Kita bongkar tuh semua aibnya. Guys, udah nggak usah jadi duta genre kalau kata saya teh begitu ya. Lanjut lagi yang ketiga, peran duta genre sebagai motivator. Gimana cara teman-teman bisa memotivasi dengan hal afirmasi positif, dengan hal teman-teman kan dan create di sosial media. Itu sangat berarti loh untuk remaja di luar sana yang sedang membutuhkan support moral dari kita. So, yang namanya duta genre, ketika teman-teman sudah menyelami hal itu, teman-teman harus mengerti dulu, apa sih tujuan saya duta genre? Mencari ketenaran kah? Mencari privilege kah? Atau mencari, nggak kalah saing gitu. Misalnya nih, mantannya dia duta genre. Gue juara satu nih duta genre Sukoharjo gitu. Nggak ada kan yang kayak gitu, guys. Sukoharjo nggak ada kan ya? Kayak ibaratnya ada mantannya pacar kita gitu ya. Terus karena kalian nggak mau kalah saing, kalian kayak gue akan juara satu nih di Sukoharjo gitu ya. Kayak berniat untuk mensamakan ratakan kayak melebihi posisi remaja yang lain. Ada nggak guys? Jujur. Nggak ada, Kak. Gak ada ya, alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut lagi dan peran duta genre yang keempat yaitu fasilitator. Gimana caranya kita bersama remaja yang lain bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan dengan adanya pelatihan maupun adanya pendukung daripada fasilitas sarana dan prasarana. Begitu ya guys. So, Duta Genre itu lebih daripada itu. Duta Genre itu lebih daripada duta-duta yang ada di Indonesia. Meskipun kita tahu sekarang tuh duta-duta di Indonesia tuh banyak banget guys. Kayak kalian pengen jadi duta anti sampah bisa, duta anti narkoba bisa, duta lingkungan bisa. Ini sorry to say ya, tapi duta Genre itu lebih daripada itu gitu loh. Duta Genre itu adalah remaja yang bertekad untuk membantu perpanjangan tangan pemerintah jika pemerintahnya udah melek gitu ya. Jika pemerintahnya belum melek, stakeholdernya belum melek, maka disinilah peran teman-teman untuk bisa nih mengenalkan duta genre sejatinya itu seperti apa. Sehingga ketika seorang pejabat tahu makna sebenarnya duta genre itu sebagus itu, mereka akan proof yang namanya program kerja dari seorang duta genre. Dan ini udah dibuktikan karena apa? Karena kita sekarang di bawah kementerian, guys. Ini adalah salah satu langkah yang lebih yang ibaratnya advokasi maupun program kerja teman-teman tuh sangat benar-benar diperlukan dan sangat benar-benar berdampak. Makna sejatinya lagi duta genre adalah bagaimana seseorang remaja itu bisa berdampak dan memberikan manfaat di sekitar lingkungannya. Nggak usah jauh-jauh untuk negara Indonesia, untuk Kabupaten Sukoharjo, nggak usah jauh-jauh seperti itu. Tapi gimana cara teman-teman bisa berdampak kepada diri teman-teman dulu nih, sama lingkungan sekitar teman-teman. Baru nanti kita lebih memasifkan program-program yang ada. Gitu ya. Boleh next slide?
Saya Kak, waduh Kak Irma memang orangnya nggak mau kalah saing gitu ya. Lanjut lagi, sebagai duta harus memiliki 5B. Ini yang selalu saya tekankan dan beruntungnya kalian gitu ya bisa mendapatkan ilmu ini. Karena ini prinsip banget yang saya pegang gitu ya. Yang pertama 5B, brain. Brain itu adalah wawasan. Seperti yang teman-teman sampaikan tadi, seorang duta genre yang namanya kita menjadi voice for the voiceless, yang namanya kita menjadi role model, maka kita harus mempunyai wawasan yang luas gitu loh. Jangan merasa oke, aku udah pintar banget di Kabupaten Sukoharjo. Hey guys, Melek, ketika kalian maju ke tahap provinsi, kalian kalau merasa sombong gitu ya, dan wawasannya nggak diisi lagi gitu ya, kalian nggak ada apa-apanya di provinsi itu gitu loh. Dan ini udah terbukti, ucapan saya ini udah terbukti. Ada salah satu kabupaten kota yang udah sombong sekali gitu ya. Terbukti loh di provinsi nggak ada apa-apanya gitu loh. So, wawasan itu harus teman-teman pegang dan wawasan itu ibaratnya sebuah gelas kosong yang harus diisi air terus dan itu adalah prinsip saya. Justru teman-teman, saya tuh banyak belajar ketika di masyarakat. Saya banyak belajar ketika saya menjadi duta genre Jawa Tengah dan terjun langsung ke masyarakat, entah sama remajanya maupun ibu-ibu PKK, bahkan Tribinanya itu sendiri. Ada yang tahu nggak Tribina nih guys? Stop untuk cari chat GPT, stop untuk AI. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, kalau iya iya gitu. Kita sama-sama belajar aja guys, karena kalau kalian cari di Google, kalian cuma baca doang, nanti kalian lupa. Tapi kalau kita sama-sama belajar, kita tahu, oh iya bener, ini deh yang dipegang, yang diucapkan gitu. Ada yang tahu Tribina apa? Izin belum tahu, Kak. Baru dengar ini. Tahu Kak. Oke, ini Kalau harus lagi tahu dikasih ya. tahu. Jadi Tribina itu yang namanya ada BKB, BKR, BKL. Ada yang tahu kepanjangannya apa? Aku udah spill-spill nih. Tribina. Ayo, Muhammad. Halo Muhammad Zainal. Halo Kak, Gimana? oke jadi sebenarnya Kak, sebelumnya jadi ketika dari yang pertama PKB itu bina keluarga kita, terus yang kedua ada PKL, keluarga lansia, dan BKN, bina keluarga remaja. Jadi itu mewadahi kayak misalnya untuk balita, lansia, atau yang remaja gitu. Iya, betul sekali yang disampaikan sahabat Muhammad Zainal udah siap nih jadi Dugen Kabupaten Sukoharjo gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu, jadi yang namanya cakupan duta genre itu luas banget seperti yang saya bilang. Kita tuh bicara tentang Tribina di mana wadah berkumpulnya para kader keluarga yang memiliki yang pertama, Bina Keluarga Balita. Di mana kita tahu balita dalam pembinaan tumbuh kembang anak dan pola asuh berdasarkan kelompok umur itu tuh sangat penting banget untuk yang namanya bicara tentang isu kependudukan. Pun juga dengan BKR, Bina Keluarga Remaja, di mana remaja usia kalau menurut BKKBN adalah 10 hingga 24 tahun dan belum menikah. Dan gunanya untuk apa sih BKR ini? Ya untuk meningkatkan pengetahuan, terus juga keterampilan, life skill, dan bahkan sikap dan perilaku orang tua dari keluarga lainnya juga. Jadi keluarga yang punya balita, keluarga yang punya remaja, itulah yang disebut dengan tribina. Dan yang namanya tadi BKL, Bina Keluarga Lansia. Fungsinya itu apa? Untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan keluarga dalam pengasuhan, perawatan, dan pemberdayaan di mana kita tahu adanya namanya lansia berdaya gitu loh. Dan jadi kesimpulannya apa sih Kak? Kesimpulannya adalah Duta Gen itu bukan hanya berfokus terhadap remaja aja, tapi dari balita sampai dengan lansia, siklus kehidupan manusia, kita tuh mempelajari hal itu. Sehingga aku bilang, duta gen itu lebih daripada duta lainnya karena kita berdampak dan bermakna di masyarakat gitu. Dan selanjutnya beauty. Beauty di sini berpenampilan. Cantik, ganteng itu relatif. Tapi yang aku harapkan di sini teman-teman benar-benar bisa berpenampilan yang enak dipandang, apalagi yang cowok ya. Rambut tuh harus rapi, guys. Ibarat rambut tuh kayak ciri khas teman-teman sebagai seorang duta genre. Nggak harus yang klimis banget. Yang penting ketika orang lain memandang teman-teman itu tuh enak gitu loh. Kayak ih bersih ya orangnya gitu ya. Ih rapi ya orangnya. Itu adalah hal yang selalu saya tanamkan terhadap diri saya pribadi. Behavior. Ini menjadi poin penting daripada seorang duta genre di Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah tuh saya akui jempol
Ramah-tamahnya tuh luar biasa sekali guys gitu ya. So, attitude itu menjadi nomor satu. Sepintar apapun teman-teman, kalau adab teman-teman nggak ada, ya teman-teman nggak akan dihargai gitu loh. Adab tuh lebih penting daripada ilmu, ya itu benar gitu loh. Apalagi duta genre. Jangan merasa sok pinter gitu ya. Jangan merasa sok hebat gitu. Karena kita nggak ada apa-apanya gitu loh. Kita boleh merasa hebat untuk di daerah kita. Tapi jangan merasa hebat di daerah kandang lain gitu loh. Dan yang keempat yaitu brave, berani. Seperti aku bilang tadi, voice for the voiceless, berani bersuara untuk teman-teman kita yang tidak bisa bersuara. Dan yang kelima, be right gitu ya, berlaku benar. Teman-teman harus tahu baik dan benar yang sedang teman-teman kerjakan gitu loh. Jangan sampai karena teman-teman tahu, contoh sebagai seorang duta genre seperti yang saya bilang, kita harus bisa berdampak di masyarakat. Dan ketika ada seorang masyarakat, elemen masyarakat as simple as dari remajanya gitu ya, teman sebaya kita di luar sana yang sedang membutuhkan bantuan dari kita untuk contoh mengisi KKN gitu ya di pokjanya mereka gitu loh, di kelompoknya mereka, di daerahnya mereka. Terus teman-teman merasa kayaknya, oke, gue duta genre nih, gue mau masang red card yang setinggi mungkin gitu ya. Udah, nggak usah jadi duta genre, kata aku teh. Udah jadi duta-duta yang lain aja yang mau masang red card. Apalagi teman-teman posisinya masih menjabat gitu loh. Yang harus teman-teman lakukan adalah implementasi sebanyak mungkin di masyarakat gitu. Nanti kalau teman-teman udah purna nih dari Kabupaten Sukoharjo, bolehlah teman-teman memasang red card sebagai apresiasi terhadap kualitas diri teman-teman. Sehingga tadi yang namanya membangun personal branding itu penting guys. Ya, kolerasinya yang kedua, sebagai duta harus memiliki personal branding yang bagus. Personal branding aku selalu menggunakan prinsip the world is watching you. Dunia tuh bisa melihat kamu gitu loh. Bahkan orang-orang yang ada di Antartika sedang melek sosial media dan nge-scroll Instagram kita atau TikTok kita atau X kita, mereka bisa tahu gimana ciri khas kita gitu loh. So yang namanya personal branding itu ibarat pisau, bisa menguntungkan dan bisa merugikan kalau kita blunder gitu ya. Jadi personal branding itu penting juga untuk teman-teman yang bisa dapatkan privilege, untuk bisa mendapatkan sebuah kepercayaan, untuk bisa mendapatkan sebuah relasi gitu loh. Dan itu dapetinnya gimana ya Kak? Ya dengan personal branding yang bagus gitu loh. Terus yang ketiga yaitu mau belajar dan berproses. Seperti yang saya bilang, kamu boleh merasa hebat sekarang, tapi jangan sampai kamu merasa hebat ketika nanti ada di tahap yang selanjutnya. So, duta genre sejati itu adalah duta genre yang mau belajar dan berproses. Sampai saat ini teman-teman, saya juga selalu belajar dan berproses dari teman-teman Sukoharjo. Saya belajar gimana caranya bisa menciptakan keharmonisan antara teman sebaya. Dan saya belajar dari mana? Dari forum genre Kabupaten Sukoharjo yang sesolid itu. Tepuk tangan dong buat Kabupaten Sukoharjo. Meskipun mungkin banyak adanya apa ya, ada banyak tantangan yang ada, tapi yang namanya solidaritas daripada teman-teman Sukoharjo itu saya akui jempol gitu loh. Dan itu yang saya belajar, karena saya tidak mendapatkan solidaritas dari tempat di mana saya tumbuh dan berkembang tadinya gitu. Terus yang keempat yaitu 10 life skill. Ada 10 life skill WHO dan teman-teman harus mengetahui itu. Cuma yang seperti saya tekankan untuk teman-teman sekarang nih, yang saya lihat adalah teman-teman harus lebih banyak berpikir kritis dan berpikir kreatif gitu ya. Dan membangun hubungan interpersonal juga penting. So, jangan merasa jadi duta yang eksklusif, tapi duta yang inklusif gitu loh. Iya dong. Kan duta genre ada duta yang inklusif ya. Blunder nggak ya saya Kak Irma? Aman ya? Boleh lanjut slide. Hal yang harus dipersiapkan sebagai duta genre. Lihat itu siapa teman-teman? Ngomong dong, ngomong. Itu Kakak Sabil, Fadlan dan Kak Sabil. sama Mas Fadlan. Ya, benar dong. Sabil, Mbak Sabil. Kak Sabil gimana coba orangnya? Aku pengen tahu. Ayo. Humble, Ada asik. nonton. Gimana? Anyone? Humble dan asik, Kak. Humble dan Cantik, asik. Kak. Cantik, Kak Pak. Sabil cantik, Oh, Kak. Cheerful. Apa lagi?
Ramah. Ramah banget. Ramah Ya banget. orangnya seru sih kak. Kocak Kok juga. mentang-mentang kalian penilaian gitu, kalian yang baik-baik aja. Padahal di Ramah, belakang ramah. kalian ngisuh kan? Enggak ya? Nah, teman-teman, satu hal yang aku pelajarin dari Sabil adalah niat hati yang tulus. Gitu loh. Hati Sabil tuh sangat tulus luar biasa. Demi Allah setulus itu. Dan aku belajar dari Sabil hati yang tulus. Gitu loh. Dan harapannya teman-teman juga menyadari duta genre itu bukan hal yang kayak ibaratnya harus menggunakan iPhone, harus menggunakan barang-barang branded, harus yang all out. All out boleh, cuma ada batasnya gitu loh. Dan aku belajar dari Sabil. Gimana cara seorang duta yang benar-benar tanpa harus menggunakan selempang pun kita duta gitu loh guys. Adakah teman-teman hari ini aku menggunakan selempang? No. Karena ketika teman-teman sudah mampu membangun personal branding dan orang tahu teman-teman udah duta genre, tanpa harus menggunakan selempang pun, teman-teman udah diketahui sebagai seorang duta genre. Gitu loh. Kalau beli iPhone itu bonus guys. Sebenarnya konten yang bagus, konten yang berdampak adalah konten yang insightful dan penuh manfaat guys. Yang masalah sinematik itu bonus. Tapi dilihat dari konten itu sebenarnya isinya tuh apa gitu loh. So, hal yang harus dipersiapkan adalah niat hati yang tulus, teman-teman. Contohlah kakak kalian. Sabil tuh orang yang tulus, setulus itu. Dan aku belajar dari Sabil banyak tentang ketulusan. Belajar ketika ibaratnya orang gak tahu gimana dalamnya kita gitu loh. Dan kita harus tetap bersikap smiling, profesional, dan lain sebagainya. Aku belajar dari Sabil. Aku disclaimer aja nih ya. Duta genre Jawa Tengah itu hal yang sangat susah. Berulang kali saya ucapkan, susah banget. Segala bentuk hal yang teman-teman sebarkan itu bukan hanya orang Jawa Tengah. Udahlah Jawa Tengah ini udah kayak Indonesia ya, 35 kabupaten kota gitu ya. Jadi segala bentuk tingkah laku teman-teman itu akan dinilai oleh orang lain. Baik buruknya ya tergantung daripada pandangan orang lain. So yang seperti saya bilang tadi, teman-teman harus behavior, memiliki attitude yang bagus. Dan yang kedua, selain daripada hati yang tulus, yang dipersiapkan adalah program inovatif yang ramah remaja dan bermanfaat bagi remaja di sekitar. Nggak harus loh program tuh yang banyak banget, punya subprogram kayak ibaratnya gini. Contoh, saya punya program namanya SIP, Sharing Invitation and Play. Di SIP itu, aksi cegah stunting yang dilakukan secara tatap muka maupun online sosial. Maaf, sebenarnya duta genre yang berdampak dengan program inovatif tuh nggak harus yang banyak, tapi dengan satu program itu bisa menimbulkan maslahatan bagi umat di sekitarnya. Umat nggak tuh? Udah kayak kultum syariah gitu ya? Nggak. Maksudnya bisa berdampak di masyarakat, guys, gitu. Jadi program inovatif tuh satu aja, tapi benar-benar berkhasiat. Ibarat kita kenal namanya filosofi flower bee honey, gitu ya. Flower bunga, bee lebah, honey madu. Kalau flower ini ibaratnya stakeholder atau dinas yang menaungi kita, kalau bee itu adalah kita sebagai seorang lebah, yang ibaratnya lebah ini harus bisa bekerja keras dan sabar dalam bunga itu untuk memetik yang namanya honey, madu. Madu yang manfaatnya banyak dan manis tentunya. Itulah yang disebut dengan program yang berdampak. Layaknya filosofi flower bee honey. Dan ini adalah filosofi mana, Kak Fadlan? Filosofi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dan ini saya baru dapatkan ketika adu genjat kemarin. Itulah yang saya pelajari ketika kita menjadi duta genre yang banyak belajar di masyarakat dan terjun langsung bukan hanya secara teoritis, tapi benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan sehingga yang ketiga, merangkul seluruh lapisan remaja dengan mengutamakan prinsip non-diskriminasi dan kesejahteraan bersama. Inklusif gitu loh. Nggak memandang siapa dia, apa latar belakangnya, tinggal di daerah mana, HP dia apa, orangnya seperti apa. Enggak, guys. Tapi duta genre sejati adalah duta genre yang benar-benar merangkul dan belajar, mau berproses dan bertumbuh bersama. Saya, teman-teman, banyak loh belajar dari teman-teman marginal, dari teman-teman istimewa, teman-teman disabilitas kita gitu loh. Saya banyak belajar bagaimana cara saya bisa menumbuhkan empati dalam diri saya untuk bisa mengerti how you're feeling today, guys, gitu loh.
Dan jadilah duta yang memorable. Meskipun kalian sudah purna jabatan kayak saya gitu ya. Masya Allah, udah seminggu nih. Tapi dengan cara terlibat aktif dalam kegiatan berbasis masyarakat, tanpa teman-teman harus adanya labeling daripada, oh masih jabatan gitu ya, duta genre bahkan udah purna. Tapi ketika teman-teman udah menjadi duta genre sejati, itu tuh akan timbul dengan sendirinya. Sehingga kita bakal disebut dengan duta yang memorable. Dengan advokasi kita, dengan ketulusan hati kita, dengan keberdampakan yang kita lakukan. Dan kita nggak harus kayak menggaungkan, thank you guys, udah mempercayakan aku untuk menjadi ruang aman dan nyaman teman-teman di upload gitu. No. Atau for example kayak gini. Contoh ya. Kak Fadlan terima kasih ya sudah sangat menginspirasi bla 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 bla. Banyak tuh 10 orang di-upload di SG gitu ya. Ya sebenarnya mungkin itu salah satu bentuk apresiasi. Cuma semakin saya pelajari, sebenarnya yang kita cari itu bukan eksistensi loh. Tapi bagaimana niat hati yang tulus tadi menjadi amal jariah untuk kita. Hanya kita, orang yang bersangkutan dan Allah yang tahu. Itu sebenarnya kalau teman-teman sudah mengetahui duta genre. Saya tahu pembelajaran ini dari mana? Dari duta genre Jawa Tengah. Saya bertemu banyak duta genre di luar sana yang hanya sekedar mencari eksistensi aja. Tanpa arti daripada sebuah hal yang sebenarnya itu berdampak baik buat mereka gitu. Paham nggak ya yang saya sampaikan atau terlalu berat? Gitu guys. Aman aja ya? Aman ya? Oke lanjut slide. Gara inklusivitas, sudah selayaknya duta genre merangkul remaja secara keseluruhan dan tetap menggunakan prinsip non-diskriminasi. Jadi genre inklusivitas ini adalah prinsip daripada genre Indonesia juga gitu ya. Bagaimana cara teman-teman bisa merangkul gitu loh. Nggak yang hanya memukul gitu loh. Apalagi sampai menggunjing gitu ya. Dan lain sebagainya. Nggak usah jadi duta genre. So, duta genre itu harus benar-benar bijak, terutama bijak dalam menggunakan sosial media, bijak dalam apa yang mau dia lakukan gitu loh. Apalagi bicara tentang politik dan lain sebagainya. Wow, kita tuh harus netral guys gitu loh. Meskipun aku sebagai seorang anak hukum ya guys ya. Tapi ketika ada isu-isu politik yang seharusnya aku bisa bersuara, tapi karena zaman aku sebagai seorang duta genre, aku juga harus berhati-hati tentang apa sikap yang bisa aku ambil gitu loh. Jangan sampai suatu saat nanti aku malah blunder guys gitu. Dan harapannya teman-teman juga bisa belajar dari apa yang saya sampaikan gitu ya. Implementasi modul itu banyak banget. Ada berani beraksi berkolaborasi. Disebut modul apa teman-teman? Langsung ngomong aja. Modul tentang kita, Kak. Iya, tentang aku, kamu, dan kita semua. Iya. Itu bicara tentang bagaimana seorang remaja mampu memahami dirinya sendiri, mampu mengetahui apa potensi yang dia miliki. Modul tentang kita seperti itu. Ada juga modul upgrade tentang kita, bicara tentang life skill dan kekerasan seksual. Ada juga modul ini penting, implementasi nyata gara cegah stunting, yang dikemas dan diadaptasi dari modul edukasi dan aksi remaja untuk gizi dan pencegahan anemia. Ada juga modul aku bangga jadi diriku. Gimana seorang remaja itu bangga, proud for themselves gitu loh. Dan juga ada modul membantu remaja berkembang gitu ya. Gimana cara kita bisa menjaga kesehatan mental. Dimana modul membantu remaja berkembang ini baru dikeluarkan untuk 7 provinsi aja yang bersinergi dan berkolaborasi dengan UNICEF Indonesia. Salah satunya Provinsi Jawa Tengah. So, kalian harus bersyukur di Jawa Tengah gitu loh. Karena banyak modul-modul yang provinsi lain tuh belum tentu dapat dari apa yang kita dapatkan gitu loh. Karena balik lagi Jawa Tengah tuh udah kayak Indonesia, 35 kabupaten kota gitu. Dan baru kemarin Kak Salsa ikut juga nih modul yang namanya modul apa coba? Kalian memantau nggak Instagram Kak Salsa? Tuh, ketahuan kan? Pasti Salsa buat story di skip 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 aja gitu. Baru loh kemarin Kak Salsa aktif 2 hari kemarin dia upload di story Instagramnya. Ayo modul apa coba? Ada yang tahu? Tuh Salsa lagi ngisi nih sayangnya. Bayangkan kalian berarti ngeliat story Instagram orang cuma di skip 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 gitu kan? Tuh. Jadi Kak Salsa kemarin itu mengimplementasikan pelatihan modul olah rasa yang berkolaborasi dengan Kemenpora gitu. Kemenpora apa guys? Kemenpora. Pendidikan dan olahraga. Kementerian Pendidikan dan Olahraga. Nah, betul. Kementerian apa? Kemen Pendidikan Dan olahraga.
Yes, betul. Kementerian yang berbicara tentang urusan pemuda dan olahraga gitu ya. Lanjut lagi. Ya, udah habis ya. Cepet kali ternyata. Kesimpulannya adalah menjadi generasi berencana itu ternyata sangat penting untuk memastikan kesejahteraan masa depan kita. Dengan menjaga kesehatan reproduksi, kita dapat mengurangi risiko penyakit dan memastikan kondisi fisik yang optimal. Pendidikan yang baik, teman-teman, ternyata dapat memberikan kesempatan yang lebih luas untuk mencapai karir yang sukses dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, sebagai seorang agent of change gitu ya, tindakan praktis seperti edukasi tentang kesehatan reproduksi, perencanaan kehidupan yang matang, serta mengakses dukungan dan konseling itu sangat diperlukan. So, sebagai seorang duta genre Kabupaten Sukoharjo, mari kita mulai merencanakan masa depan dengan baik, menjadi agent of change dan agent of social control di lingkungan sekitar kita, dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menjadi bagian dari generasi berencana yang tangguh dan berdaya saing. Buktikan guys, kalau misalnya Duta Genre Kabupaten Sukoharjo sejak almarhum Mas Ajib masih tetap bersinar dan tetap apa ya, strike lah di Jawa Tengah gitu loh. Kalian harus bisa mempertahankan hal itu. Kemarin 1 minggu yang lalu Abista dan Nada masih bisa mempertahankan placement itu. Jangan sampai tahun depan ketika siapapun yang terpilih nantinya malah males-malesan, malah susah diatur gitu loh. Mending dari sekarang aja tata niat hati teman-teman. Teman-teman jadi duta genre, ngincer juaranya kah? Atau cari pengalamannya kah? Karena sejatinya duta genre itu, apalagi duta genre Kabupaten Sukoharjo ya guys ya, itu benar-benar menambah privilege kalian, menambah CV kalian bagus, menambah experience kalian, pengalaman kalian di masyarakat dan lain sebagainya. Itu belajar dari duta genre. So harapan aku adalah siapapun nanti yang terpilih, teman-teman berapa pasang ini guys? Anyway, Ada nah, satu benar-benar berkolaborasi. Ya, hari 2 hari seminggu. Minggu review tetap harus bisa nih berkolaborasi, bisa membantu teman duta lainnya yang mau melakukan agensi. Teman-teman, saya udah sebut teman-teman ini yang dulu tage Paten Sukoharjo. Menang kalah itu bonus, tapi cara prosesnya, proses sebagai Sukoharjo dari ratus star terpilih menjadi 10 pasang loh. Jadi nggak ada lagi alasan aku nggak bisa ngejalanin advokasi aku karena aku nggak punya duit gitu loh. Hey, berpikir kritisnya seperti apa, kreatifnya seperti apa. Duta Genre itu bisa loh bekerja sama dengan berbagai mitra gitu loh. Dengan stakeholder, dengan komunitas yang lain. Sehingga disitulah daya berpikir teman-teman diasah. Jadi nggak ada lagi alasan, kak aku nggak bisa ngejalanin advokasi. Ada forum genre gitu loh. Ada juga dinas PPKB yang bisa membantu teman-teman. Ada juga PIK remaja yang menjadi wadah tempat teman-teman untuk bisa menjalankan advokasi teman-teman. Jadi teman-teman tuh nggak sendirian dalam menjalankan advokasi gitu loh. So, sekian dari aku. Boleh next slide. Thank you. Do you have any question, guys? Monggo, moderator. Saya izin kembalikan ke izin bertanya Kak. Silakan mungkin bisa bertanya. Untuk sesi pertama, 3 pertanyaan terlebih dahulu, nanti melihat waktu terlebih dahulu. Silakan bisa raise hand. Monggo untuk yang pertama, Naufal Zaki. Oh iya, izin bertanya Kak. Buat Mas Fadlan, Mas, maaf ya Mas kalau bahasaku nggak formal banget. Aku mau tanya nih Kak, Mas Fadlan ini selama menjalani adu genjat sebagai duta genre Jawa Tengah, capek nggak sih Mas? Dan gimana cara nge-manage capeknya? Selain capek, mesti Mas Fadlan kan juga punya tanggung jawab lain di luar genre. Mungkin tanggung jawab pendidikan atau mungkin eh, eh, cari rezeki. Nah, itu gimana tuh caranya Mas Fadlan sebagai duta genre dan sebagai laki-laki buat nge-manage semua tanggung jawab yang harus diemban sama Mas Fadlan itu?
Oke. Ada lagi? Cukup, enough. Eh, Oke, langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? aku jawab aja ya biar dapat Oh, banyak nantinya. Oke, thank you Karim, thank you Novel atas pertanyaan yang sering selalu ditanyakan ketika saya pertama kali ngisi kepada teman-teman yang menjadi finalis gitu ya. Ditanya capek sebagai duta Gere Jateng, not gonna lie, ya pasti capek guys. Terlebih, kalian harus tahu, for your information, saya bukan asli orang Jawa Tengah gitu loh. Saya sebagai anak rantau yang alhamdulillahnya diberi kepercayaan sama Allah untuk bisa menanamkan amal jariah di Jawa Tengah gitu loh. Kalau ditanya capek, pasti capek banget. Capek pertama, capek karena ekspektasi orang lain yang begitu besar terhadap diri saya. Saya juga human, saya juga manusia yang punya rasa lelah dan emosi gitu loh. Tapi cara saya untuk bisa menanggulangi hal tersebut ya yang mengerti diri saya adalah diri saya sendiri kan gitu ya. Jadi saya selalu mencari mood booster, selalu mencari hal-hal yang bisa mengenakan diri saya gitu loh. Kadang saya tuh juga overthinking orangnya gitu ya. Dan saya sekarang lagi belajar nih gimana supaya cara saya tuh gak overthinking juga gitu. Karena jadi orang people pleaser tuh gak banget gitu loh. Dan salah satu adalah orang yang people biasa ya. Meskipun kamu lagi ngisi sekarang, aku bawa-bawa terus gitu ya. Tapi kita sama karakteristiknya gitu loh. So, ketika saya merasa diri sampai, bahkan sampai demotivasi, kadang saya tuh healing sih. Saya juga kadang mencari kesenangan yang tentunya mengembalikan mood saya. Paling banyak saya tuh lebih kepada nonton ya, atau enggak baca buku sih. Fun fact-nya seperti itu. Ekspektasi orang lain tuh banyak banget yang besar gitu ya kepada diri saya gitu ya. Kadang mereka tuh nggak berpikir kalau saya itu juga manusia gitu ya. Terus juga tantangan terbesar selanjutnya adalah ketika saya tuh mengabdi di daerah yang mungkin agak susah untuk menerima peran daripada remaja itu sendiri gitu loh. Jadi maksudnya gimana Kak Fadlan? Jadi di daerah-daerah kita not gonna lie ya, kita tuh hidup di Jawa Tengah, daerahnya luas sekali, ada daerah-daerah marginal yang sulit untuk menerima edukasi daripada apa yang saya sampaikan. So, caranya gimana? Dengan lakukan pendekatan. Kalau kepada teman sebaya, peer-to-peer approach gitu ya. Pendekatan teman sebaya. Kalau kepada masyarakat, I'm always to how to say ya. Aku selalu memuji mereka. Aku selalu belajar kayak rasa ingin tahu aku sangat ku dalemin banget, ku besarkan banget, ku tinggiin banget sehingga mereka jadi tertarik belajar sama aku gitu loh. Memberitahu apa yang sedang mereka lakukan, for example seperti itu. Dan disitulah aku bisa sharing dan memasukkan apa yang ingin aku sampaikan. Jadi pendekatan itu benar-benar berfungsi banget. Dan salah satunya melalui komunikasi yang efektif dan asertif gitu loh. Dan balik lagi, saya tuh nggak merasa diri saya tuh pinter. Saya merasa diri saya tuh yang harus diisi terus dengan RT kok tadi gitu loh. So, tantangan selanjutnya itu ya. Jadi yang pertama, ekspektasi orang yang banyak, tapi ketika implementasi di masyarakat langsung, novel saya tuh merasa saya tuh harus banyak belajar dari mereka. Karena itu culture shock buat saya yang ibaratnya kalau di Kalimantan tuh guys, ngomongnya tuh nyaring gitu loh, kencang gitu loh. Dan di Jawa, saya harus yang benar-benar halus dan lain sebagainya. Meskipun ini sejalan dengan prinsip hidup saya yang selalu berusaha untuk bicara yang soft spoken gitu. Ceileh, NPD dong gue. Ceritanya seperti itu guys. Dan apalagi ya, kalau ditanya, tadi kan gitu ya, mencari kesenangan. Terus kadang hal yang membuat saya sakit hati tuh omongan orang sih. Sehingga tadi karena saya orangnya pinter, overthinking, sehingga kadang omongan orang tuh masuk ke hati saya tuh bener-bener celes gitu. Ibarat kayak, tahu nggak sih es batu, terus tiba-tiba dikasih, apa tuh namanya? Yang apa ya namanya ya? Tusukan tapi bukan tusukan tapi tusukan yang besi gitu loh, yang panas. Terus dijelopskan ke es batu tiba-tiba langsung nyes gitu. Nah, itulah hal yang kadang saya harus berhati-hati kembali. Gitu. Udah kejawab semua nggak ya Noval atau ada yang kurang?
ada yang kurang tadi Mas, maaf nih. Apa? Yang mana? Anu, kan Mas Fadlan kan pasti juga punya tanggung jawab lain di duta genre gitu loh. Oke, Nah, oke. gimana cara mengimbanginya gitu? Oke, I'm always have skala prioritas dalam hidupku gitu loh. Sebagai seorang mahasiswa juga gitu ya. Pastinya kadang pekerjaan, aku anggap duta gitu itu sebagai sebuah pengabdian dan pekerjaan gitu ya. Kadang bisa bertabrakan dengan jadwal kuliah aku. So, aku selalu punya skala prioritas time management yang baik untuk menanggulangi hal tersebut gitu loh. Contohnya, di hari Senin, aku ada presentasi gitu ya. Tapi di hari Senin pula, aku dapat undangan invitation untuk mendatangi Duta Genre Kabupaten Sukoharjo gitu loh. Dengan adanya prioritas dalam hidup aku, maka aku mengetahui, oh ternyata aku harus mementingkan pendidikan aku karena invitation tohnya peran aku nggak sebegitu penting gitu loh. Sedangkan aku presentasi itu sangat ada masa depan aku gitu loh. Jadi untuk yang namanya mengkeseimbangkan antara peran duta genre maupun pendidikan aku bahkan untuk mencari rezeki, aku punya skala prioritas dan aku punya time management. Itu dua hal yang selalu aku pakai. Contoh, hari ini aku sharing nih sama teman-teman Sukoharjo jam 19.30 gitu loh. Setelah ini 9 bahkan setengah 10 aku ada rapat sama teman-teman genre Jawa Tengah dan itulah yang bisa menyusun skala-skala hal apa yang bisa teman-teman lakukan dalam satu hari maupun satu minggu ke depan. Jadi aku selalu punya jadwal dan jadwalnya ini selalu aku lihat dulu peran aku di situ seberapa penting gitu lah. Jadi kayak gitu sih. Contoh untuk cari rezeki itu di universitas dalam adakan seminar nasional. Contohnya seperti itu. Di jam 10 sampai dengan jam 12. Ya udah selama 2 jam itu aku maksimalkan untuk jadi narasumber. Jam 1 sampai jam 5 aku mentoring kepada adik-adik aku. Contohnya seperti itu. Jadi harus punya tuh plan dalam hidup kamu. Biar kehidupan kamu tuh seimbang. Dan cara menentukan plan itu biar seimbang dengan adanya skala prioritas itu sendiri. Begitu, Naufal. Apakah menjawab? Oke, sudah Mas. Terima kasih banyak ya Mas atas jawabannya. Yes, my pleasure. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Rafisa, silakan. Oke Kak, aku ada pertanyaan nih Kak. Di sini kan karena sebagai duta genre nih nggak berhenti cuman sampai kita menyampaikan dan menyebarkan, namun gimana subjeknya itu menerima, sekedar menerima aja Kak. Nah, tapi dari berbagai macam bentuk masyarakat tuh kan ada banyak ya. Nah, terutama teman-teman yang marginalkan nih seperti teman-teman entah itu putus sekolah atau yang masih ikut ke dalam geng-geng remaja. Nah, bener yang Kak Fadlan bilang bahwa kita tuh inklusif dan non diskriminasi. Namun emang masih banyak lapisan memang sulit untuk disentuh. Nah, supaya kedatangan kita nih nggak jadi momok yang justru mampu menciptakan gap. Karena pas kemarin selama 2 minggu, nah itu kan sempat kita diajak terjun ke masyarakat langsung. Nah, justru selempang ini tuh sempat bikin muncul dilematis di aku. Karena takut memunculkan teman-teman yang itu peer, tapi dari sananya merasa nggak kayak gitu. Nah, ada tips and trick nggak dari Kak Fadlan seperti itu? Terima kasih. Thank you, Rafisa. Seperti yang saya sampaikan, sebagai seorang duta genre kita ada loh yang namanya metode peer-to-peer approach, pendekatan teman sebaya gitu ya. Dimana ketika mengalami hal tersebut, justru saya menggunakan selempang saya untuk saya berikan kepada mereka. Ketika mereka duduk di bawah, saya duduk di bawah juga. Dan ketika mereka duduk di atas, saya juga duduk di atas gitu loh. Jadi prinsip peer-to-peer approach itu benar-benar saya terapkan dalam kehidupan saya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga mereka merasakan kehadiran kita bukan sebagai orang yang menggurui, tapi mereka merasakan kehadiran kita sebagai teman yang siap menerima pundak untuk berkeluh kesah, untuk menjadikan tadi ruang aman dan nyaman kepada mereka. Kalau kamu tidak percaya, ketika kamu implementasi nanti gitu ya, teman-teman semuanya gitu ya, for all of you, ketika kalian nanti implementasi dan ketika kalian merasa kok kalian gak dihargai, cobalah interaktif kepada mereka. Karena ketika kalian merasa audiens aku kok kayaknya nggak menghargai aku ya, berarti ada yang salah daripada kalian.
Jangan menyalahkan audiensnya dulu, tapi lihatlah diri kalian dulu. Kalau dirasa, oh, dari penampilan aku aman, dari attitude aku aman, dari segala bentuk yang aku sampaikan aman, berarti metode kalian yang harus kalian rubah, gitu loh. Gimana caranya audiens kalian yang tadinya asik main HP, bahkan tadi kalau kata Rafisa takut untuk ketemu kalian, kedatangan kalian tuh benar-benar menjadi teman, gitu loh. So, aku selalu ketika rasa aku ke daerah yang marginal, aku jarang menggunakan selempang. Dan salsa pun demikian, kita jarang menggunakan selempang. Karena sejatinya, agen itu nggak bicara tentang seberapa panjang selempang yang kamu kenakan, tapi seberapa manfaatnya peran kamu di masyarakat itu, gitu loh. So, peer-to-peer approach itu sebagai metode yang benar-benar efektif menurut aku. Bagaimana kita memahami apa yang mereka rasakan, sehingga kedatangan kita tadi, teman-teman, itu nggak dirasa sebagai lawan, tapi sebagai teman. Jadi mereka untuk bercerita apapun kepada diri kita, itu hal yang enak banget, comfort banget gitu loh. Seperti itu ya guys ya. Jadi kalau dirasa, oke Kak, aku udah melakukan pendekatan dan mereka ternyata nggak mau, kamu tidak usah menggunakan selempang ketika kamu implementasi. It's okay. Meskipun lagi layan gitu ya. Dulu aku justru malah ketika yang lain pada selempang, aku nggak pakai selempang gitu loh. Karena aku pengen menanamkan makna sejatinya duta genre itu nggak berbicara tentang seberapa panjang selempang yang kamu kenakan, tapi seberapa nyaman ketika teman sebaik kita berada di dekat kita, benar-benar bisa menciptakan ruang aman dan nyaman. Begitu kalau dari aku. Apakah ada follow up question, Rafisa? Kalau dari aku cukup sih Kak, cukup menjawab. Terima kasih Kak Fadlan. Kasih kembali. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Yes, silakan. Ada Kan Kak Fadlan izin bertanya Kak terkait yang tadi sempat dibahas oleh Kak Fadlan tentang bahwasannya Kak Fadlan pernah menemui beberapa kasus yang dimana ada nih duta genre yang sombong ketika datang di adu genjat atau bahkan mereka itu hanya mencari sekedar selempang saja. Nah, kemudian saat bekerja di lapangan, mereka tuh cuma mencari tenar, upload konten saja. Nah, kita sebagai teman tentunya pernah greget dong Kak, pengen nasihatin, akan tapi kita bingung nih takut hatinya atau bahkan takut mereka marah. Nah, bagaimana sih statement kita sebagai teman untuk menasihati mereka tanpa menyakiti mental mereka atau membuat mereka marah? Sekian, terima kasih ya. Oke, thank you ya atas pertanyaannya dan ini hal lumrah yang sering kita jumpai. Dan not gonna lie, kita juga nggak bisa memungkiri hal tersebut untuk nggak bisa dilakukan gitu loh. Karena sejatinya, balik lagi, apresiasi mindset seseorang itu berbeda gitu ya antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Kalau dari aku selalu menekankan duta genre. Ketika kita melakukan dengan hati, pasti orang lain itu merasakan hati kita gitu loh. Sama halnya dengan aksi yang kita berikan di ya. Ketika benar-benar dari hati asalnya, orang lain ketika melihat kita di branding, bahkan di social media branding, mereka mampu merasakan apa yang sedang kita kerjakan gitu loh. Paham nggak sampai sini? Jadi ketika ada teman kita yang seperti itu, sekali dua kali boleh untuk memberikan saran terbaik. Cuma yang bisa kamu lakukan dari aku adalah kadang orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang keras, orang-orang yang tidak mau mengerti apa orang lain rasakan. Mereka hanya dirinya sendiri. Dan ketika kamu melakukan hal tersebut, kamu akan merasa, dia akan merasa kamu tuh lawannya mereka gitu loh. Kamu iri atas pencapaian mereka. Padahal niat kita, itulah sebabnya kadang apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan itu berbeda dengan bagaimana orang tersebut menanggapi hal yang kita berikan. Paham nggak sampai sini? So, I'm always to apa ya? I'm always to brainstorming sih lebih tepatnya. Aku ajak duduk bareng, aku ajak ngopi, aku ajak makan bareng, aku traktir dan lain sebagainya, for example seperti itu ya. Aku ajak diskusi. Menurut kamu, duta genre itu seperti apa sih? Menurut kamu, bener nggak sih cara yang seperti ini gitu loh. Jadi sebenarnya kita nggak menjudging mereka, kita nggak yang menyalahkan mereka banget gitu loh guys. Tapi kita benar-benar kita ajak
bertukar pendapat, bertukar pikiran dengan tadi bahasa yang aktif. Bukannya kayak kowe kilo jadi duta genre, mbok temenan tuh gitu. Maksudnya kayak beneran gitu loh, nggak usah yang kayak pencitraan gitu loh. Mereka malah sakit hati sama kita. Tapi kita ajak diskusi. Kayak bener-bener dirubah lah. Be right tadi, prinsip 5B tadi, bener-bener harus kita jalankan bener-bener gitu loh. Ingat nggak dulu misalnya, Kak Fadil pernah nyampein, selempang itu bonus. Coba deh sekali kamu nggak usah buat pakai selempang gitu. Aku pengen deh collab sama kamu rasanya. Udah dipuji aja. Karena sejatinya manusia itu suka dipuji guys. Nggak ada manusia Indonesia yang kayak di... Kalaupun ada, itu sebenarnya mereka menjadi joker untuk diri mereka sendiri. Karena mereka merasa diri mereka nggak worth it gitu loh. Sehingga apa? Jadinya kegangguan kesehatan mental gitu loh. Orang NPD itu juga nggak baik gitu ya. Mana ada NPD yang baik ya? Lagi. Jadi ajak brainstorming bareng, terus kalau dari aku selalu mensatir sih orangnya. Jadi aku membuat konten yang sebenarnya konten itu untuk dia, tapi orang ketika melihat konten aku itu general. Contoh, aku pernah berhadapan dengan orang yang manipulatif playing victim. Dan di saat itu aku merasa hati aku tuh kan kayak sakit dan aku nggak untuk ngomong ke dia tuh nggak bisa gitu ya guys ya. Jadi aku membuat konten playing victim, trending dong kontennya gitu loh. So, itu yang bisa kamu lakukan. Jadi, mensindir secara halus, mensatir lah ibaratnya. Itu penting juga. Whatever adalah yang penting konten kita untuk general, untuk umum gitu loh. Membuat konten edukasi itu juga bisa menurut aku. Dengan afirmasi-afirmasi, dengan kata-kata. Tapi ingat, jangan menitik beratkan, jangan fokuskan kepada itu buat dia. Tapi contoh, contohnya adalah mungkin yang bisa kamu lakukan, kamu buat yang namanya di story Instagram tuh kan ada box question ya. Menurut yang berdampak itu seperti apa sih? Nah, kalau nggak ada yang jawab, aku pernah belajar dari salah satu Dre juga. Jadi dia tuh ternyata nggak ada yang ngejawab, guys. Dia ngejawab sendiri, bayangkan. Dan ternyata orang juga nggak tahu kan, gitu loh. Dan itu bisa kamu lakukan untuk apa ya, menginfluence orang banyak gitu loh. Alhamdulillahnya saya enggak ya guys ya. Kadang malu juga gitu. Tapi kadang kayak orang nggak tahu juga sih gitu ya. Jadi gini, prinsipnya dia tuh dia mau mensindir orang, dia buat pertanyaan, terus dia misalnya nih, apa sih makna cantik untuk kamu gitu ya. Terus karena nggak ada yang jawab, dia tulis sendiri nih, cantik adalah bagaimana cara kita berpenampilan dan lain sebagainya. Terus dia upload, terus disitulah kamu bertukar pikiran. Ibaratnya kamu menjawab orang lain padahal itu diri kamu sendiri kalau misalnya nggak ada yang nanya ya. Kalau ada yang nanya ya udah dijawab dengan sebaik mungkin. Itu sih kalau dari aku. Jadi kadang kita nggak boleh ngejudging, kita nggak boleh ngefrontal masyarakat Indonesia khusus itu orangnya sakit hati. Nggak ada orang Indonesia yang nggak sakit hatian tuh menurut aku ya. Gitu. Ibarat dia nggak sakit hati di depan kita, dia bisa misuh ke teman-temannya. Kalau dia nggak punya teman, anak introvert, dia bakal misuh di book diary-nya atau bahkan di ex private-nya dan lain sebagainya. Sejatinya orang Indonesia tuh ada rasa misuhnya, guys, sumpah. Nah, itu yang aku pelajari juga. Itu kalau dari aku, Vali. Semoga menjawab ya. Ada follow up question atau nggak puas ngomong aja. Aman, Kak. Sangat memuaskan sekali. Puaskan, Makasih, alhamdulillah. Kak. Yes, sami-sami. Ada lagi, guys? Karena waktunya sudah mepet ya Kak. Maaf. Mungkin Iya, Karim. untuk terakhir ada closing statement dari Kak Fadlan terlebih dahulu. Oke, Karim, coba cek di slide-slide sebelumnya deh. Kayaknya aku tuh kok tidak membaca adanya PPT aku tentang social media branding ya. Oh, Kayaknya penting betul. juga. Bisa tolong dibantu Rehan? Iya nggak sih guys? Nah, Jadi ada ngeliat materi social media branding nggak sih? Nggak ada kan? Ini penting sebenarnya. Tadi aku sempat lihat kayak social branding sih, Mas, yang di 4 poin gitu loh. Coba deh lihat dulu ya. Kayaknya
Ya, nah ini juga belum kan, tapi tadi aku udah jelaskan ya, kalau teman-teman Oh berdampak, ini. ya, ini bisa dibuka Oh, nggak? Ini bisa dibuka nggak? Nggak bisa ya? Ini mukanya Naufal nih di aku nih malah. Genre Sukoharjo, Masya Allah. Nah, itu dia. Ke atas lagi, ada? Ke atas lagi, ya. Tadi kita sampai ini kan langsung tiba-tiba ke ini kan, langsung ke kesimpulan ya. Ini nggak bisa langsung next slide aja nggak apa-apa. Nanti teman-teman boleh cek aja di YouTube ya. Muhammad Fadlan Khalid cari aja itu ada advokasi aku. Nah, selanjutnya kita bicara tentang sosial media. Ini penting banget buat teman-teman yang belum tahu sosial media saya. Ini Instagram saya dan boleh di zoom in. Nah, kita akan bicara tentang sosial media. Untuk membangun branding dibutuhkan juga namanya social media branding. Nah, social media branding teman-teman secara cepat aja ya. Itu ada kalau dari saya dan Salsa itu kita ternyata sama gitu. Halo teman-teman, teman nggak ya? Sorry sorry keputus ya. sudah memang. Ya, tadi sampai mana dong? Boleh di repeat nggak ya? Kata-kata. Sosmed branding enggak? Oke, kita ulang ya. Jadi bicara tentang social media branding teman-teman, kebetulan saya sama Salsa itu sama. Kita punya prinsip yang namanya inklusif dan colorful. Inklusif yang pertama, dalam membranding social media bukan hanya teman-teman kita aja, teman-teman sebaya aja yang normal aja yang bisa merasakan apa yang kita lakukan, tetapi teman-teman kita yang disabilitas itu juga mampu merasakan kegiatan apa yang kita lakukan dan dampak apa yang kita berikan di social media gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara ketika teman-teman sadari setiap konten reel saya selalu menggunakan subtitle. Atau ketika di postingan foto gitu ya, saya selalu menggunakan kata-kata. Supaya apa? Supaya mereka juga memahami dan merasakan apa yang sedang saya lakukan gitu loh. Begitupun juga dengan bahasa. Saya kadang menggunakan bilingual ya, menggunakan bahasa Inggris juga karena followers Instagram saya ternyata bukan hanya orang Indonesia aja. Dan ketika kita melihat dashboard profesional atau insight daripada Instagram, itu kan bisa dilihat teman-teman. Kebanyakan ini cowok atau cewek yang nonton gitu kan, yang ngelihat, yang nge-reach out Instagram kita, terus kemudian dari daerah mana aja, kebanyakan itu bisa dilihat di Instagram dengan fitur profesional mereka. Dan itulah yang menjadikan dasar saya untuk ketika saya membuat yang namanya social media branding, untuk membangun personal branding itu sendiri, saya selalu menggunakan inklusif dalam setiap konten atau feed saya, gitu ya. Yang kedua, colorful. Sudah beda zamannya kayak zaman Aukarin yang ibaratnya apa ya, Instagram tuh harus kayak fitnya sama, terus kayak tone-nya sama, sekali upload 1, 2, 3, udah beda zamannya guys. Tapi gimana caranya ketika orang tuh ngelihat Instagram kalian dan mereka kayak amazed gitu, kayak wah keren nih personal brandingnya udah jadi gitu loh. Itu yang harus kalian targetkan. Jadi keestetikan tuh boleh gitu ya. Cuma baik lagi kalau di genre estetik itu nomor sekian. Yang penting isi makna dari konten itu seperti apa. So buat teman-teman yang belum follow Instagram aku, let's go kita mutualan ya, itu Instagram aku Muhammad Fadlan Lid. Dan dulu ini followersnya cuma sedikit banget ya guys gitu, sedikit panjat ya FYI. Tapi ya karena alhamdulillahnya indikator keberhasilan dari output dan outcome seorang duta genre itu bisa menambah insight untuk kita bersama. Begitu, boleh next slide lagi? Ini bisa nggak di setel? Nggak bisa juga ya? Nggak bisa, Kak.
Oke, nggak bisa. Nah, dalam membuat konten, kalian buatlah konten edukasi yang hanya anak genre ibaratnya udah melek duluan gitu loh. Ibaratnya tadi, crab mentality. Awal-awal tuh masyarakat Indonesia tuh nggak tahu crab mentality itu apa. Inilah peran duta genre dibutuhkan untuk memasifkan program-program atau permasalahan kompleks yang dihadapi remaja maupun masyarakat Indonesia itu sendiri. Sehingga kalian kemas tuh ada tadi yang namanya toxic positivity, toxic productivity. Itu nggak semua masyarakat Indonesia paham akan hal itu. Itulah peran daripada teman-teman untuk bisa menginfluence orang banyak, untuk bisa berdampak dan bermakna di masyarakat. Begitu ya, buat konten ya, aku juga nggak tahu sih, alhamdulillahnya ini trending juga ya di TikTok ya. Padahal nggak ada niat untuk kayak trending gitu, yang penting kayak ya udah buat aja gitu, konten dan isu yang sedang hangat dan bahkan belum hangat dibicarakan gitu. Contoh kasus-kasus yang hangat Erika deh, aku sebut merek ya. Erika itu kan KTD guys gitu ya. Kehamilan tidak diinginkan sehingga terjadi nanti MBA dan lain sebagainya. Itu bisa kalian angkat gitu loh. Justru hal seperti itu kok bisa dinormalisasikan oleh followersnya gitu loh. Karena dia seorang public figure Kak Fadlan, karena dia role model, iya bener. Dan ternyata role model itu bisa menormalisasikan suatu hal yang ternyata itu nggak benar gitu loh. Sehingga tadi dibutuhkannya peran duta genre yang birek itu sendiri. Gitu ya, dan itu tadi konten sebelahnya tuh konten di Reels Instagram aku seminggu menjadi duta genre itu ngapain aja. Harapannya teman-teman bisa tuh cek Instagram aku, Reels Instagramnya seperti apa. Tapi ingat, teman-teman boleh yang namanya terinspirasi, tapi teman-teman harus punya ciri khas sendiri gitu ya. Dengan cara apa Kak Fadlan ciri khas sendiri? Dengan ATM. Amal Luis tuh ATM juga kok. Amati, tiru, modifikasi. Harapannya ketika teman-teman terinspirasi dari aku, itu luar biasa sekali. Aku senang sekali gitu. Dan terakhir, next slide lagi kayaknya udah semua ya. Next slide, next slide. Ini sudah ya, tadi kamu tidak sendirian dalam advokasi, ada Forum Gini, Pikir Remaja, dan Dinas PPKB. Kalau di provinsi ada BKKBN, kalau di nasional ada Kemenduk Banggar. Next slide juga, sudah semua deh kayaknya ya. Dan Duta Genre, harus yang teman-teman ingat, tagline-nya adalah 1 tahun menjabat, selamanya menginspirasi. Meskipun saya sudah purna jabatan di provinsi, saya tetap berinisiatif untuk terus menginspirasi semua remaja yang ada di Indonesia. Gitu. Karena kita nggak pernah tahu kata-kata mana yang menyelamatkan nyawa orang lain. Kita nggak pernah tahu tentang hal itu. So, bijaklah menggunakan sosial media sebaik mungkin. Gitu kalau dari aku. Dan closing statement dari aku adalah yang diminta sama Karim ya. Mas Karim minta closing statement. Aku simple aja. I'm always to say, but the most important things is life is full of chosen. Hidup adalah sebuah pilihan. Teman-teman pengen hidup seperti apa, itu ada di tangan teman-teman. Adapun keluarga, pihak lain, sahabat, pacar sekalipun, mereka tuh nggak punya kendali penuh atas hidup kita. Karena sejatinya yang menentukan arah hidup kita itu bagaimana ke depannya adalah diri kita sendiri. Kita punya 2 telinga, kita punya 2 tangan, kita punya 1 mulut. Dan ketika orang di luar sana ramai membicarakan kita, baik buruknya tentang hidup kita nggak mampu kan menutup semua mulut mereka dengan 2 tangan kita. Yang bisa kita lakukan apa teman-teman? Menutup tangan kita dengan menutup telinga kita dengan tangan kita gitu. So, lakukan yang terbaik menjadi duta genre. Jangan karena FOMO, jangan karena mencari pencitraan aja, tapi lakukan dari hati. Percaya sama aku, ketika teman-teman mengetahui esensi duta genre, selempang itu bonus. Tapi bakat potensi dengan knowing yourself and loving yourself kalian itu akan menemukan jati diri teman-teman sebenarnya. So, harapan aku, juara ataupun nggak juara, tetaplah berdampak untuk Kabupaten Sukoharjo. Sekian dari aku. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kak Karim, aku kembalikan. Wow, terima kasih banyak Kak Fadlan atas materinya yang sangat inspiratif ya teman-teman ya. Diharapkan dari teman-teman finalis para duta genre Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 kali ini bisa memahami apa itu makna dari duta genre itu sendiri. Bukan hanya bukan niat untuk pamor dan lain sebagainya, cari perhatian sana sini, tapi ada tanggung jawab besar di balik itu, di nama besar dari duta genre. Dan harapan dari kita semua, dari Kak Fadlan tadi juga disampaikan, dari siapapun yang terpilih, kalian semua ini sudah terpilih sebagai duta,
Dan pemenang hanyalah bonus gitu teman-teman. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Dan yang sudah mau membersamai kita malam hari ini. Materi yang sangat luar biasa dan harapannya dari teman-teman sangat memahami apa yang sudah disampaikan dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Iya. Teman-teman semuanya, jangan lupa eh, ada absensi yang bisa diisi. Karim, Karim aku izin masuk boleh nggak ya? Oh iya, boleh Kak. Aku boleh nggak ya ngasih challenge buat teman-teman untuk mereka membuat reels gitu ya. Makna duta genre nggak harus banyak-banyak, maksimal 1 menit lah gitu. Karena aku percaya ketika aku memberikan tantangan ini mereka mengerti gitu loh. Yang mereka buat tuh apa. Salah satu keuntungannya adalah mereka membangun personal branding mereka juga. Boleh nggak ya kira-kira? Boleh banget Kak. Boleh banget Kak. Oke, Jadi jadi teman, dibuat video gitu ya Kak untuk yes, ya. buat reels nanti tag Instagram aku Salsa dan genre Jawa Tengah juga. Dan tentunya tadi genre Sukoharjo gitu ya. Oh Harapannya teman mengerti apa yang saya sampaikan. Kita udah selesai ya ini ya. iya, baik. Terima kasih Kak. Belum itu kita dokumentasi terlebih dahulu ya Kak. Boleh, boleh. Silakan on cam semuanya teman-teman. Bisa dibantu Kakak operator. Yang pertama, salam genre. Ya, 1, 2, 3. Oke. Mungkin berencana itu keren. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Kak Fadlan. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih sekali aku ucapkan kepada Kabupaten Sukoharjo yang udah mempercayakan aku dan see you soon ya. Siapa tahu ketemu aku dan berikan yang terbaik ketika nanti teman-teman ketemu sama aku. Thank you semuanya. Terima kasih Kak. Kasih. Baik teman-teman, izin mengingatkan dari challenge-nya dari Kak Fadlan tadi. Silakan untuk teman-teman bisa membuat video Reels Instagram. Bisa tag ke Instagramnya Kak Fadlan, Mbak Sabil dan juga Genre Jawa Tengah. Nanti video tentang materi kita malam hari ini. Gitu ya teman-teman ya. Dimengerti atau ada pertanyaan? Mengerti, Kak. Mengerti, Kak. Kak. Juga mengingatkan untuk kegiatan besok kita kegiatan dari pagi offline itu ada materi bisa dilihat di grup finalis ada sudah kita kirimkan rundown untuk besok dan juga besok malam kita ada Zoom kembali ya teman-teman. Besok kita hari ini kita dengan genre Jawa Tengah, besok kita dengan genre Indonesia. Gitu ya teman-teman ya. Oh ya, untuk batas waktunya seperti kemarin kita sepakati kalau setiap harinya kita upload. Jadi untuk apa ya? Kita batasi untuk upload besok jam 10 pagi, gitu ya teman-teman ya. Oke ya, bisa dimengerti? Belum ada yang jawab. Bisa dimengerti ya? Bisa, Bisa, Kak. Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Jangan lupa mengisi kehadiran absensinya di kolom chat. Terima kasih semuanya udah mengikuti materi pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memahami apa yang disampaikan oleh materi pada malam hari ini. Gimana, ada tambahan? Oh ya, untuk jangan lupa absensi kehadiran ya. Terima kasih dari saya Muhammad Karim Abdul Jabar. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.